Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 32. Pantas dari kemarin kesininya juga undur. Ternyata memang begini, batin Arum yang sudah duduk di sebelah Kalandra. Di sebelah Arum, Kalandra menyetir mobil dan masih sesekali menitikkan air mata. Mereka tak lantas pulang dan memang sengaja mengunjungi kakak Arum yang selama ini mereka hubungi melalui sambungan telepon. Berbeda dengan ketika ke rumah orang tua Bilqis, di rumah Bayu kakak Arum, kedatangan mereka disambut dengan hangat dan sampai ada jamuan. Bisa jadi, alasan Kalandra menjadi pribadi pemurung sebelum pria itu akhirnya menjalin hubungan dengan Arum juga masih karena kasus Bilqis dan juga keluarganya. Walau Kalandra tidak sampai cerita dan Arum juga tak berani bertanya, Arum yakin memang itu penyebabnya. Dengan kata lain, pertemuan hari ini dengan orang tua Bilqis dan sampai menghasilkan drama, juga telah mengorek luka lama seorang Kalandra. Malamnya Arum benar tidak bisa tidur. Arum khawatir, di kamarnya, Kalandra malah sedang berpikir macam-macam. Arum khawatir, Kalandra menghabiskan waktunya dengan kesedihan dan parahnya, kembali kehilangan kewarasan layaknya awal kematian Bilqis. Setelah memastikan Aidan lelap dan waktu di beker yang ada di Nakas pun menunjukkan pukul 2 malam, Arum sengaja turun dari tempat tidur. Arum berniat memastikan keadaan Kalandra yang malah sudah ada di depan pintu kamarnya ketika ia membuka pintunya. Kalandra sungguh sudah akan meraih kaitan pintu kamar yang Arum tempati. Tatapan mereka bertemu dan seperti yang Arum khawatirkan, Kalandra benar menghabiskan waktunya dengan kesedihan. Mata Kalandra yang sudah kembali sembam menguatkan keyakinan. Bahkan sekadar menatapnya, Kalandra terlihat tidak mampu. "Yang, aku mau peluk, dong," ucap Kalandra. Suara Kalandra terdengar lirih dan sangat sengau khas orang yang akan menangis. Hati Arum langsung menangis mendengarnya. Mengangguk tegar, Arum berangsur berjinjit kemudian mendekap tengkuk Kalandra menggunakan kedua tangannya. Detik itu juga Kalandra memeluknya sangat erat. Saking eratnya, Arum sampai merasa sakit dan refleks meringis, tapi Arum tetap bertahan. Sesekali, kedua tangannya akan mengusap kepala maupun punggung Kalandra. Kalandra yang sudah terbiasa tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat hangat, tapi mengenal Bilqis membuat pria itu turut merasakan kekejaman yang harus Bilqis rasakan. Iya, Arum paham apa yang sedang Kalandra rasakan. Pantas ada kalanya Kalandra bisa sangat meledak, meski tak jarang bahkan terbilang sering, Kalandra akan sangat manja layaknya sekarang. "Yang, aku mau tidur sama Aidan," ucap Kalandra sembari menyudahi pelukan mereka. Ia menggunakan kedua jemari tangannya untuk menyeka air matanya dengan cepat. "Ya sudah, sana mas tidur. Malam ini Aidan tidurnya pules banget. Mungkin efek kemarin sore, abis mama urut, makanya dia ngerasa nyaman banget dan tidur pun jadi anteng," balas Arum. "Ya sama kamu juga, memangnya kamu mau kemana, kalau enggak tidur," balas Kalandra. Arum langsung bingung, "Tapi jangan macam, loh," ucapnya yang menjadi tegang. Macam juga enggak apa-apa," sergah Kalandra yang kemudian menuntun Arum, menutup sekaligus mengunci pintunya, dan terakhir tiduran di pangkuan Arum. "Kalau begini sampai besok, bisa aku enggak bisa jalan, mas. Ini saja sudah mulai kesemutan," lirih Arum, tapi yang diajak bicara sudah mendengkur, menegaskan Kalandra sudah tidur bahkan lelap. "Ya sudahlah, aku juga tidur. Lihat mas kala sudah lelap gini, aku juga jadi ngantuk dan enggak khawatir lagi," lirihnya yang juga mulai bersandar pada sandaran tempat tidur dan memang langsung tidur. Walau ketika Arum bangun, posisi sudah tidak seperti terakhir kali wanita itu ingat. Karena ketika Arum terbangun, ia sudah ada di dalam dekapan Kalandra. Kenyataan itu juga yang membuatnya nyaris jantungan. Berdebar Arum melongok selimut yang menutup tuntas tubuhnya maupun Kalandra. Baik dirinya maupun Kalandra, masih sama-sama masih berbusana lengkap. Namun ketika Arum mencuci wajah di wastafel, Arum menemukan dua tanda cinta yang Kalandra tinggalkan di rahang kanan sekaligus leher sebelah kiri. "Ya ampun, ini aku abis diapain sama Mas Kala? Tuh orang mendadak jadi vampir, kah pas aku tidur pulas," batin Arum panik.
Arum tak jadi membasuh wajahnya karena ia terlalu fokus memperhatikan tanda cinta yang menyegel bagian di sana. Bergegas ia mematikan air keran, kemudian memastikan bagian lain yang tampaknya harusnya masih aman. Siangnya, Arum dan Kalandra sengaja mengunjungi Septi dan juga sang bayi. Mereka yang kali ini bersama Aidan sengaja mampir ke toko bayi untuk membeli bawaan. Karena meski Septi sangat menyebalkan, Arum dan Kalandra sadar, hadirnya mereka akan makin membuat Septi kebakaran jenggot. Setelah menjadikan troli bayi sebagai hadiah untuk mereka bawa, mereka yang menggunakan mobil, langsung menuju rumah orang Septi. Di jalan, Arum memergoki Dika yang sedang berjalan dengan Ibu Sumini. Ibu Sumini mengemban cantik, dan di pinggir jalan, tampaknya ketiganya baru belanja keperluan cantik maupun dapur. Sebab 2 kantong yang Dika bawa berisi popok dan susu bayi, sementara kantong yang satu lagi berisi sayuran. Semoga Dika beneran mikir, ucap Kalandra masih menyetir. Arum menoleh dan menatap Kalandra. Amin, ucapnya yang kemudian menunduk. Mas, juga sudah baik saja, kan? Ia sengaja memastikan. Mendengar itu, Kalandra refleks tersenyum kecut. Ia berangsur menoleh sekaligus menatap Arum. Wajib, jangan terlalu memaksakan diri. Itu bisa makin melukai Mas, kan? Balas Arum khawatir. Aku punya kamu yang selalu membahagiakan aku, jadi aku beneran baik saja dan akan selalu begini sampai nanti, ucap Kalandra sambil tersenyum ceria. Tangan kirinya mengelus punggung kepala Arum. Hari ini ia kembali menggerai rambutnya dan menjepit poninya ke sebelah kanan, sesuai permintaan Kalandra. Semalam, Mas jadi vampir, ya? Tanya Arum sengaja mengalihkan suasana melau dari kasus Kalandra dan Bilqis. Kalandra kebingungan menatap Arum. Namun, ia langsung salah tingkah bahkan sibuk menahan tawa ketika Arum menunjuk bagian yang masih dihiasi bekas samar selaku tanda cinta yang ia tinggalkan. Arum mesem kemudian menghela napas pelan. Kalau Widi sama Agus masih dan mereka terancam ngepet, Mas malah jadi vampir, ya? Ia sengaja menyindir Kalandra yang malah langsung sibuk mengangguk. Bahkan kalau sudah nikah, bakalan lebih. Balas Kalandra di sela tawa yang masih pria itu tahan. Arum juga langsung menahan tawanya. Bahaya ini, makanya aku sengaja minta kamu cuti, biar kamu punya waktu khusus buat aku, kan? Ujar Kalandra. Arum hanya mesem sambil mengangguk-angguk. Bisa diatur, Mas. Ia tak kuasa untuk tidak tertawa. Kedatangan Arum dan Kalandra ternyata nyaris bersamaan dengan kepulangan Angga. Angga yang tampaknya benar sudah bebas dan tak lagi harus menghabiskan waktunya di penjara. Angga yang lebih dulu tiba dan masih di teras rumah, menatap bingung, kikuk, cenderung cemburu pada kebersamaan keluarga bahagia di hadapannya. Kemarin enggak sampai dandan juga sudah cantik, sekarang sampai dandan rapi semanis itu. Cantik banget, batin Angga. Seseorang membukakan pintu, dan itu Septi. Berbeda dari biasanya, kali ini Septi berpenampilan andalan ibu mager, jauh dari menjaga penampilan. Rambut awut-awutan, wajah kucel pucat karena tak dipoles makeup. Termasuk mengenai pakaian, Septi yang menjadi memiliki berat badan berlebihan sekaligus melar meski belum sampai seperti Anggun, malah hanya memakai daster lusuh. Tentu Angga jauh lebih betah melihat wanita yang sedang diurus oleh Kalandra. Karena kini di sebelahnya, Kalandra sampai jongkok hanya untuk membantu Arum yang mengemban Aidan melepaskan sepatu flatnya. Wanir, si Jandes Arum, sengaja kesini biar aku beneran kebakaran, batin Septi benar kesal. Najis, itu kaki ngapain sampai dielus? Lagian si Jandes Arum, apa susahnya sih lepas sepatu sendiri, kayak enggak punya tangan saja. Alasan Septi tak tahan dan langsung nyerocos layaknya sekarang, tentu karena Kalandra sampai mengelus-elus kaki Arum, setelah sebelumnya ada seekor nyamuk yang hinggap di punggung kaki kanan Arum. Ocehan Septi barusan membuat Kalandra apalagi Arum, refleks menahan tawa. Apaan sih kamu, Sep? Sairik saja, kalau memang baper apalagi enggak suka, ya cukup skip, enggak usah dilihat dari awal sampai akhir bahkan sampai diulang, ucap Arum di antara tawanya. Lagian ya, semenjak aku sama Mas Kala, tangan aku ini memang enggak hanya buat kerja dan melakukan semua yang aku mau. Karena tanganku ini juga sudah terbiasa sayang sama Mas Kala. Arum kewalahan menahan tawanya. Karenanya, ia sengaja membenamkan wajahnya di dada Kalandra yang kebetulan sudah berdiri di hadapannya.
Kalandra sendiri yang juga masih sibuk menahan tawa, berangsur mendekap mesra punggung Arum yang juga sengaja ia elus penuh sayang dan tentunya, mesra. Melihat itu, Septi langsung mencebik sinis. Bibirnya sampai menutup rapat hidungnya yang sibuk kembang kempis sangat cepat akibat kedengkian hakikinya terhadap Arum. Najis, dasar, alay sekali, cibirnya. Ketika Septi tak sengaja melihat Angga, ternyata pria itu malah tengah sibuk memandangi Arum dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mas Angga pengin dicolok apa malah sekalian dicongkel matanya. Beraninya main mata padahal aku ada di sini. Kurang apa aku sekarang? Segede ini masa iya enggak kelihatan? Batin Septi yang detik itu juga langsung berdeham, tapi malah langsung sakit tenggorokan. Karena yang ada, ulahnya berdeham membuatnya Septi batuk sembari memegangi lehernya menggunakan kedua tangan. Nah, masih muda sudah mode jompo. Arum sengaja meledek Septi dan itu sungguh menjadi hiburan tersendiri untuknya apalagi Kalandra. Septi yang baru dihampiri Angga langsung menatap sengit Arum. Kemudian, yang ia lakukan adalah menyingkirkan tangan Angga dari tubuhnya. Ia melangkah sebal masuk ke dalam rumah. Namun karena Angga tidak menyusul, ia sengaja menghampiri pria itu, merangkulnya paksa, dan tentu saja membawanya masuk ke dalam rumah. Enggak akan ada yang ambil, Sep. Yang doyan suami orang kan cuma kamu. Bener, kan, cuma kamu. Lagian kenapa kamu rempong gitu? Bukannya dulu, kamu sendiri yang bilang Mas Angga itu suami idaman. Kok sampai, dikderte gitu? Sempat berhenti melangkah, Septi yang masih batuk, kembali memboyong Angga masuk. Sudah yang, langsung masuk rumah. Anggap saja rumah sendiri, ucap Kalandra yang kemudian memboyong masuk troli bayinya. Arum yang ia beri arahan, kembali menahan tawa. Si Kalandra ganteng, tapi kok otaknya enggak penuh. Bisa-bisanya dia oleng ke wanita seperti Jandes Arum, batin Septi. Di ruang keluarga yang merupakan ruang kedua setelah ruang tamu, Angga mengambilkan air minum untuk Septi. Istrinya itu langsung minum, tapi masih kesakitan. Setelah Septi beres minum, Angga yang masih memakai kemeja lengan panjang warna hitam, berangsur menghela napas pelan sekaligus dalam. Ia mengulurkan tangan kanannya kepada Septi. Apaan? Tanya Septi sewot. Angga kembali menghela napas, menambah stok kesabarannya dan telah menjadi bagian dari kesibukannya, di setiap ia bersama Septi yang sekarang. Septi yang selalu bengis dan tampaknya memang sudah menjadi watak asli Septi sebenarnya. Padahal awal mengenal, sekadar mendengar suara Septi saja, Angga harus sangat berkonsentrasi. Karena dulu, Septi selalu bertutur lembut, benar lirih. Tak lupa, Septi yang dulu juga sangat lemah lembut, manja, benar-benar menggemaskan. Berbanding terbalik dengan Septi yang sekarang dan selalu saja marah-marah mirip Anggun. Salaman, dibiasakan apalagi aku baru pulang, lirih Angga mencoba memberi arahan. Septi mendecih dan malah menepis tangan kanan Angga dari hadapannya. Apaan? Salaman. Kayak kalau abis salaman langsung keluar uang dari tangannya, baru aku mau. Aku elus-elus terus malahan. Sep, ucap Angga masih sabar, walau jujur saja, ia sudah sangat ingin menampar mulut Septi yang begitu tidak kenal aturan. Sudah, Mas enggak usah banyak aturan. Mending sekarang Mas langsung cari kerja saja, soalnya keuangan keluarga ini beneran sakratul maut, sergah Septi. Angga langsung mengernyit serius, dan memang menyikapi cerita Septi dengan serius. Memangnya sampai sekarang, papa kamu belum pulang juga? Septi menggeleng gelisah kemudian menghela napas pelan. Membuat Angga yakin, apa yang ia pikirkan bahwa Pak Yusuf belum pulang, benar. Jangankan pulang, kasih kabar saja enggak. Sudah mati mungkin gara istri barunya, makanya lupa sama istri anaknya di sini. Emang papa, oceh Septi. Hati Angga langsung berdesir, meninggalkan rasa perih karena biar bagaimanapun, ocehan Septi yang begitu emosional barusan sangat mirip dengan apa yang ia lakukan. Karena setelah menikah lagi, bahkan ketika baru merencanakan pernikahannya dan Septi, Angga sama sekali tidak ingat Arum apalagi Aidan. Kini, di ruang tamu kediaman orang tua Septi, Angga malah memergoki Kalandra yang asik memanjakan Aidan dengan terus membuat bocah itu tertawa. Dari semacam menci, umi perut atau pipi Aidan, mengangkat tinggi-tinggi Aidan melalui kedua ketiak, juga mengajak bocah yang sudah bisa duduk itu ciluk bah.
Sementara Arum, mantan istri yang kini lebih pantas disebut bidadari itu tengah sibuk dengan ponselnya. Kemudian setelah beres dengan ponselnya, Arum membuka kantong belanjaan, meraih satu kemasan yogurt dari sana, kemudian membukanya. Arum menikmatinya, menceritakan rasanya kepada Kalandra, kemudian membiarkan pria itu untuk mencicipinya. Kalau dingin lebih enak, yang nanti pulang bikin salad buah dong, pasti segar, ucap Kalandra, dan Arum yang kembali makan tanpa terlebih dulu mengelap bekas bibir Kalandra di wadah yogurtnya langsung mengangguk-angguk. Abis dari sini tinggal cek hotel, kan, Mas? Terus abis itu kita mampir ke makam Mbak Bilkis, ucap Arum yang kemudian kembali menyuapi Kalandra. Kedua matanya masih menatap lekat kedua mata Kalandra yang tentu saja sangat jarang wanita itu lakukan ketika bersama Angga. Karena dulu, baik Arum maupun Angga, sama sibuk bekerja demi menghidupi keluarga Angga. Semacam quality time layaknya sekarang yang ia lakukan bersama Kalandra, sangatlah jarang walau sebagai wanita sekaligus seorang istri, ia sangat menginginkannya. Apalagi semacam pujian, nyaris tak pernah Arum mendapatkannya dari Angga. Yang, kok malah kamu yang pilek, ucap Kalandra yang kemudian meraih tisu kotak di ransel Aidan. Ia mengambil beberapa helai dari sana, menggunakannya untuk mengelap ingus Arum yang masih bening sekaligus cair. Gimana aku enggak pilek? Wong kemarin Mas nyosor terus, sindir Arum. Kalandra yang baru beres mengelap ingus Arum refleks tertawa. Namun ia juga buru membuang tisu bekasnya lantaran nyaris direbut oleh Aidan. Nanti minum obatku yang kemarin. Beres makan kamu pakai masker, takutnya nular ke Aidan, ucap Kalandra sambil mengelus punggung hidung Arum di tengah kesibukannya menatap lekat kedua mata wanitanya itu. Rasanya sesesak ini, aku beneran sudah membuang berlian sekelas Arum karena kebodohanku. Padahal sekarang saja, keluargaku yang selalu aku perjuangkan, beneran enggak ada yang peduli. Apalagi Mbak Anggun, bahkan Septi. Kok rasanya sesakit ini, batin Angga yang tak hanya merasa sangat sesak. Karena hatinya juga terasa sangat nyeri. Malahan, ia sampai menitikan air mata hingga ia memilih pergi dari sana, mengakhiri kesibukannya mengintip kebersamaan Arum dan Kalandra yang manisnya benar-benar bikin iri. Selain mau jenguk bayi, kami juga mau antar undangan pernikahan kami ke kalian, ucap Arum yang kemudian mengeluarkan satu undangan berwarna biru dongker dari dalam tas bahu kuning selaras dengan warna dress panjang yang kali ini mempercantik penampilannya. Sekarang si Jandes kalau kemana, mana enggak hanya bawa ransel besar atau kantong kresek doreng-doreng. Sekarang dia selalu bawa tas mahal kayak holang kaya, batin Septi masih dengki. Gayamu, Rum, batinnya lagi. Ia yang duduk di sebelah Angga, merebut paksa uluran undangan terbilang mewah pemberian Arum. Gaya banget sih pakai ada acara undangan segala, enggak woro lewat masjid saja, sewot Septi sambil membuka undangannya. Yang woro lewat masjid itu biasanya layon, Sep. Kematian, tepis Kalandra berusaha memberikan pengertian. Enggak juga loh, Mas, ujar Arum sengaja membuat Kalandra yang memangku Aidan, untuk balas menatapnya. Maksudnya gimana, Yang? Tanya Kalandra cukup serius. Ya enggak gimana. Septi bilang kayak tadi kan mungkin efek pengalaman pribadi pas pernikahannya. Kan memang enggak ada pilihan lain selain woro-woro lewat toak masjid, berasa woro-woro kematian, walau tujuannya memang pernikahan. Namun kalau nikahannya itu dadakan kayak tahu bulat, dan itu pun hanya ijab kabul di hotel Prodeo, ya memang mending gitu, Mas. Irit budget, kan, ucap Arum sengaja menyindir Septi. Ngenyis banget kowe dadi wong, bak kesal Septi tak terima dikatai seperti tadi oleh Arum. Kemudian ia membaca undangannya secara saksama. Kamu ngejek begitu, seolah-olah mau nikah di hotel mahal. Palingan kamu nikahannya modal teratak apa bangun tenda biru. Terus hiburannya paling juga dangdutan dari TV yang disalurin ke YouTube. Kalandra dan Arum kompak menahan tawa mereka karena setelah ngoceh sinis, Septi langsung bungkam dan mungkin efek wanita itu yang baru mengetahui acara di pernikahan mereka. Ih, beneran di hotel dan hiburannya pun sampai ngadain wayang sama, serius, ini. Dia ngundang Mas Denny Cak. Ngenyis banget sumpah si Mbak Arum, batin Septi yang tak mau julid lagi. Namun jujur, ia sangat iri karena jika hiburannya saja sampai begitu dan acaranya pun sampai di hotel mahal di kabupaten mereka. Batin Septi lagi.
Tubuhnya mendadak meriang saking irinya. Acaranya enggak sampai 1 hari. Jadi nanti hanya dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Mohon doa restunya, ya. Terus kalau mau datang, tolong disesuaikan jadwal agar kita bisa sama menyaksikan hari bahagia kami, ucap Kalandra santai sekaligus sopan. Tak ada lagi adegan saling ejek. Septi mendengkus sinis kemudian meletakkan undangannya di meja dengan agak membantingnya. Enggak sampai sehari, pasti efek berat di budget, tudingnya sinis sambil bersedekap. Ya memang sengaja biar bisa cepat bikin adiknya Aidan, sinis Kalandra. Septi yang shock, dalam batin refleks berteriak, wah anjir. Ia menatap tak percaya Kalandra yang ternyata bisa berbicara terbilang oleng layaknya barusan. Namun ketika ia menoleh dan menatap Arum, wanita yang menjadi sangat glowing itu malah sibuk menahan tawa dan tak mau menatapnya. Dalam diamnya Arum yakin, hati Septi tak hanya babak belur, tapi juga gosong saking irinya wanita itu kepadanya. Memang sudah jadwalnya, beres resepsi langsung siap bulan madu. Aidan juga ikut, ya. Nanti kita jalan-jalan, seneng-seneng bareng, ucap Kalandra yang kemudian izin untuk melihat bayinya Septi. Tak lama setelah itu, Angga juga izin meminta untuk mengajak Aidan, tapi bocah itu tak mau. Iya, Sep. Bayi kamu sudah bisa ngapain? Terus mau dikasih nama siapa? Tanya Arum yang sudah berdiri di sebelah Kalandra. Tuh bayi sudah punya bakat nangis dari lahir. Nangis mulu telingaku sampai bolong, oceh Septi. Arum dan Kalandra refleks terbahak. Kamu ya, Sep, kalau telinga enggak bolong, yang ada bermasalah. Yang bolong saja sering bu, dek, tegur Arum. Ia kembali meminta izin melihat sekaligus mengemban anak Septi. Jangan ngejek kamu, Mbak, kesal Septi. Ngejek apaan, sih, serius juga. Alasan kami kesini selain antar undangan juga mau jenguk bayi kamu, yakin Arum. Ingat, tuh bayi enggak salah, jadi jangan buat bahan pelampi, Asan. Boleh marah, tapi yang wajar. Kalau ngomong ke dia pun wajib dikontrol karena kamu ibunya. Ucapan kan ibarat doa, sedangkan doa seorang ibu buat anak-anaknya super mujarab. Jangan sampai kamu misu-misu kayak kereta ada malaikat yang catat dan ngabulin, ucap Arum. Ya sudah, sana, ambil saja buat kamu. Kesel aku tiap hari urus enggak jelas banget, keluh Septi. Kamu ya, bikinnya mau bahkan rutin, giliran jadi enggak mau urus, kesal Kalandra. Ia mengikuti Arum yang sudah langsung mencari keberadaan anak Septi melalui suara tangis bayi yang baru saja terdengar. Seperti yang Arum duga, bayi Septi menjadi korban terparah dari ketidakmampuan Septi mengurus. Mompol, banjir dari kepala sampai kaki kena semua. Ini pasti dari tadi ini, ya Allah Sep, omel Arum. Capek aku mbak, dari lahir aku yang urusin. Balas Septi sambil mandir gelisah. Nah, kalau bukan kamu yang urus, siapa? Kamu yang ibunya saja enggak mau. Apalagi orang lain, kesal Arum sembari memindahkan bayi Septi ke sebelah yang tidak basah. Sudah tidak sampai ditaruh semacam karpet bayi, atau setidaknya meletakkan bayi di ranjang khusus, pipis dan dibiarkan, jorok banget pantas banyak lalat hijau yang berkeliaran. Enggak sehat ini, Sep. Ya makanya mbak, sono buat kamu saja. Aku sih malas, ucap Septi yang kemudian terdiam lantaran popok yang Arum lepas dan itu basah oleh kencing sekaligus bayinya. Malah dilempar dan langsung nempel di wajahnya. Bersambung dulu ya teman-teman.